Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai dengan janji Ustadz, kita akan membahas tentang soal-soal yang dipostkan pada pertemuan sebelumnya. Ya. Selanjutnya kita langsung masuk ya dalam soal-soalnya, di mana soal pertama itu adalah pengenalan teorema Pythagoras. Kemudian pada pertemuan kedua itu adalah teorema Pythagoras dalam segitiga. Kita lanjut pada materi. Di sini ada pengenalan teorema Pythagoras ya. Sebelumnya kita lihat soal pertama kemarin itu adalah diketahui A, B, dan C adalah sisi suatu segitiga siku-siku dengan C sebagai sisi miring. Berikut ini pernyataan yang benar. Ya, kita cari pernyataan di bawah ini, yang di antara ini opsi-opsinya yang mana yang benar. Nah, kita kembali ke definisi teorema Pythagoras dulu. Salah satu pernyataan yang pernah dilakukan oleh Pythagoras, dikatakan oleh Pythagoras selama hidupnya adalah kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah sisi C-nya ya. Dengan C adalah sisi miring. Jadi kita lihat gambarnya. Ini adalah sisi miring, ini kaki siku-siku, ini juga kaki siku-siku. Tapi di soal keterangannya C sisi miring. Ini sisi miringnya A, berarti jelas salah ya gambar ini. Kemudian ini sisi miring yang mana? Ini miring kah atau yang kalau dilihat dari sini sisi miring itu adalah sisi yang ada di depan sudut 90 derajat, berarti ini sisi miringnya. Jadi tidak sesuai dengan pernyataan soal. Jadi kita ke gambar ketiga. Kita lihat adalah sisi miring adalah sisi yang ada di depan sudut siku-siku, berarti ini. Sesuai dengan keterangannya bahwa sudut C adalah sisi miring. Sekarang kita lihat dari definisi sisi miring itu, suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Jadi ini kita lihat jumlah kuadrat, berarti jelas ini salah ya, karena bukan pangkat 2. Nah, kita sekarang lihat di sini C pangkat 2 sama dengan, seandainya tambah berarti ini benar ya. Berarti kita lihatnya sisinya di sini ya. Sekarang kita lihat kalau sisi miringnya, berarti kalau sisi miring ditambah, kalau mencari bilangan panjang sisi yang lainnya, berarti yang ini sisi miring dikurang dengan sisi yang lainnya. Seperti kita lihat, berarti yang benar di sini adalah C pangkat 2 dikurang A pangkat 2 ya. C pangkat 2 dari mana definisinya adalah sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Jadi kalau ini dijumlahkan, ini ditambahin sama dengan C. Jadi kalau D dicari berarti C pangkat 2 dikurang A pangkat 2. Nah, kita lanjut pada soal berikutnya. Teorema Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan. Nah, kita lihat dari pernyataannya tadi, kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Nah, jadi jumlah kuadrat sisi yang lainnya yang tepat adalah A. Gimana? Kenapa bisa jumlah kuadrat sisi lainnya? Coba kita lihat. Misalnya yang warna ungu adalah segitiga siku-siku, maka kita cari luas warna kuning ya. Warna kuning ini kan persegi, jadi semua sisinya sama panjang. Jadi luas kuning ini adalah A pangkat 2 atau sisi kali sisi, sama juga dengan B pangkat 2 B kali D atau sisi kali sisi. Nah, karena kuadrat pangkat 2 ditambah B pangkat 2, A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2, ini artinya bahwa luas warna kuning ini dengan luas warna merah ini digabungkan menjadi sama dengan luas yang warna orange ya. Untuk mencari panjangnya ini berarti kita pakai pengakaran ya, karena dari mana C pangkat 2 itu sama dengan C kali C ya. Oke, untuk soal ini sudah jelas.
Sekarang kita lanjut pada soal pada pertemuan kedua, yaitu teorema Pythagoras dalam segitiga istimewa. Segitiga istimewa itu termasuk salah satunya adalah sudut memiliki sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 45 derajat. Ya, kita lihat pada soalnya. Diketahui salah satu sudut pada suatu segitiga siku-siku adalah 30 derajat jika sisi yang berhadapan dengan sudut tersebut panjangnya 4 cm, maka panjang sisi miring segitiga tersebut adalah, kita bikin ilustrasinya dulu atau gambarnya dulu. Ya. Di sini adalah segitiga siku-siku A, B, C, dan di keterangan bahwa sudut yang lebih kecil sudutnya itu adalah 30 derajat. Kalau 30 di sini berarti di sini 60 ya. Jadi sisi yang di depan 30 derajat adalah 4 cm. Ya. Kemudian kita lihat perbandingan pada sudut-sudutnya ya. Yang aturannya kemarin kita lihat di sini ya. Misalnya perbandingan sudut AC CB dengan BA atau BC berbanding CA dan BA adalah 1 banding akar 3 banding 2. Kita mulai dari yang sisi terpendeknya ya, 4 cm atau 1 di sini perbandingannya, kemudian akar 3, kemudian 2. Jadi karena di soal apa yang diketahui dan ditanyakan itu hanya BC dan BA, berarti kita nggak pakai ini ya, nggak pakai CA nya, berarti kita hanya menggunakan butuh perbandingan BC berbanding BA. Jadi kita tulis seperti ini, BC berbanding BA sama dengan 1 berbanding 2. Nah sekarang karena soal diketahui BC ini sama dengan 4, nah, BC ini sama dengan 4, kita masukkan ganti, BC ganti dengan 4, BA tetap 1 turun ini. Nah aturan ketika ada perbandingan seperti ini, penulisan seperti ini, berarti pinggir dikali pinggir, yang 4 dikali 2 ya, yang di pinggirnya, kemudian tengah kali tengah, berarti BA dikali 1. Kita tulis 4 kali 2 sama dengan BA kali 1, atau 4 kali 2 sama dengan 8, BA kali 1 sama dengan BA, atau AB nya sama dengan 8. Oke. Terus bagaimana dengan cara keduanya yang ada perbandingan A banding A akar 3 banding 2A? Ketika soal seperti ini sangat mudah ya. Kita sudah ketahui bahwa BC nya 4 cm, kemudian untuk BA nya ya, untuk perbandingan kan kita hanya butuh BC banding BA sama dengan A banding 2A. Jadi kalau A nya 4, berarti BA nya sama dengan 2 kali 4. Kalau A nya 5, berarti 2 kali 5 ya, untuk mendapatkan soal ini. Selanjutnya pada soal berikutnya, untuk siku-siku 60 derajat, jika sisi yang dihadapannya sudut tersebut panjangnya 15 cm, maka panjang sisi miring segitiga tersebut. Nah, kita lihat lagi gambarnya ya, 60 cm berarti di sini 30. Yang diketahui 60 cm, sisi yang di depannya adalah 15 cm. Nah, kita lihat lagi perbandingannya. Perbandingannya seperti ini. Kemudian berdasarkan dengan soal yang diketahui adalah AC dan yang ditanyakan adalah BA. Nah, sekarang kita menggunakan perbandingan yang dibutuhkan, CA dengan BA yang diketahui dan ditanyakan, berarti akar 3 berbanding 2. Kita tulis saja yang dibutuhkan. CA diketahui 15 cm, kemudian BA yang ditanyakan sisi miringnya, kemudian kita pakai perkalian, pinggir kali pinggir, tengah kali tengah, berarti 15 kali 2 sama dengan tengah kali tengah BA kali akar 3. Sini sama dengan 30 sama dengan akar 3 BA. Nah, kalau begini, ini bukan merupakan bilangan rasional ya, ini namanya bilangan irasional. Maka kita kalikan dengan sejenisnya, berarti BA itu sama dengan 30 per akar 3 dikalikan dengan akar 3 kali akar 3, ini namanya sejenis ya. Ini kan nilainya 1, tidak akan mengubah nilai dari ini. Jadi kalau ini 30 akar 3 sama dengan 30 akar 3, akar 3 kali akar 3 itu sama dengan 3 ya, akar 3 kali akar 3 9, akar
dari 9 itu hasilnya adalah 3. Berarti kita sederhanakan, di bawah bagi 3, di atas bagi 3, hasilnya dengan 10 akar 3. Nah, jadi panjang garis BA-nya adalah 10 akar 3. Ya, ada pertanyaan sebelumnya, kenapa tidak langsung 15 akar 3, Ustaz? Ya, ini karena yang diketahui adalah CB-nya ya, CB-nya. Kalau seandainya AC-nya diketahui. Seandainya CB yang diketahui, berarti sementara yang ditanyakan adalah AC, maka kita langsung kalikan. Misalnya CB-nya adalah 5, langsung masuk di sini 5 akar 3. CA-nya AB-nya adalah 5 kali 2. Kalau CB-nya 5 ya, diperhatikan di situ. Kemudian soal berikutnya adalah sudut yang 45 derajat. Jika sisi yang berhadapan dengan sudut tersebut adalah 24, maka panjang sisi miringnya ya. Lagi-lagi sisi miring yang ditanyakan. Kalau seperti ini kan gampang. Coba diperhatikan perbandingan yang kita butuhkan yang mana. Jadi yang diketahui adalah CA, kemudian yang ditanyakan adalah BA. Kita ambil perbandingan yang dibutuhkan di sini. Hasilnya seperti ini. Ya, lagi-lagi pinggir kali pinggir, tengah kali tengah, hasilnya seperti ini. Berarti BA 24 akar 2. Atau kita gunakan cara kedua. Nanti CA berbanding BA itu A banding A akar 2. Kalau bentuk umumnya, kalau di sini bisa banding A banding A banding A akar 2. Nah, selanjutnya kita kembali ke cara 2-nya ya. Karena sudah diketahui CA sama dengan 24, berarti BA-nya adalah 24 kali akar 2, berarti 24 akar dari 2. Nah, terus pertanyaannya, berapa panjang CB-nya? Panjang CB-nya itu sama dengan 24. Ya, sama dengan 24. Nah, ini kan sudutnya ya, 45, 45, 90. Jadi sudut yang dimaksud bisa juga CB-nya. Jadi panjang CB itu sama dengan ini. Oke, cukup untuk materi kali ini. Kiranya jika ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Untuk ukhuwahnya adalah terdapat pada sebuah ayat di mana bahasanya di situ adalah berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan. Ini artinya bahwa kita menggunakan pemikiran kita untuk bagaimana caranya belajar dengan apa-apa yang di sekelilingnya kita. Contohnya pada materi yang kita gunakan tadi itu, kita bisa menggunakan dalam mencari panjang tangga yang disandarkan pada dinding ya. Untuk itu nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Saya kira cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di forum diskusi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.